Saudara, buntut kasus pemerkosaan yang dilakukan dokter residen di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin akan mengevaluasi tata kelola pelayanan dokter residen di rumah sakit. Adanya kekosongan pengawasan dalam praktik pelayanan oleh dokter PPDS dinilai jadi celah pelanggaran kerap terjadi. Kasus pemerkosaan yang dilakukan dokter residen PPDS di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat jadi bahan evaluasi dunia kesehatan Indonesia. Dalam waktu 1 bulan, Kementerian Kesehatan akan menyusun regulasi tata kelola pelayanan dokter residen di rumah sakit. Selama ini, kekosongan pengawasan dalam praktik pelayanan oleh dokter PPDS dinilai jadi celah pelanggaran yang kerap terjadi. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, ada 2 institusi berbeda yang menaungi dokter residen praktik di rumah sakit, yakni universitas dan rumah sakit sebagai penyelenggara. Dalam 1 bulan ke depan, nanti Unpad sama Hasan Sadikin akan duduk bareng-bareng mensinergikan SOP dari pendidikan dan pelayanan. Ini kan ada pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan 2 kementerian berbeda. Nah ini nanti harus disinergikan. Sehingga nggak mungkin terjadi kesalahan-kesalahan seperti yang sudah kita lihat sebelumnya dan nggak jelas siapa yang tanggung jawab. Sementara, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronika Tan, melakukan sidak ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Senin siang untuk mendalami kasus pemerkosaan oleh seorang dokter PPDS. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meminta agar pelaku pemerkosaan terhadap pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dijatuhi hukuman berat. Kejahatan yang dilakukan tersangka tidak hanya menimbulkan dampak fisik, tetapi juga trauma psikologis yang mendalam bagi para korban. Dari Kementerian PPPA tentu akan mendorong terus mengawal kasus ini karena sebenarnya kita semua sadar bahwa banyak sekali kasus yang terjadi terhadap perempuan dan anak, tapi pada akhirnya itu seperti gunung es. Jadi kami dari Kementerian PPPA itu datang untuk mendorong bagaimana korban itu ditolong dari secara psikologisnya dan juga bagaimana ada hukuman efek jera untuk kita dorong supaya hukuman maksimal sesuai setimpal dengan perbuatannya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi turut bersuara. Ia menegaskan pelaku pemerkosaan keluarga pasien yang merupakan dokter residen anestesi harus dihukum tegas untuk kembali membangun kepercayaan publik pada kedokteran Indonesia. Deddy Mulyadi juga mendorong evaluasi terhadap rekrutmen calon dokter. Menurutnya, hal ini perlu dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap dunia kedokteran Indonesia. Kan saya dengar ada aspek-aspek yang bersifat perdamaian ya. Intinya kan bukan itu masalahnya. Intinya adalah kita harus membangun kepercayaan atau trust yang tinggi terhadap perguruan tinggi, kemudian dunia kedokteran. Jadi hukumannya harus tegas. Dan harus cepat diambil keputusan yang bersifat hukuman dari perguruan tingginya. Karena apa? Karena itu kepercayaan. Kemudian yang berikutnya adalah mengevaluasi rekrutmen dokter. Artinya ada aspek-aspek yang terpenuhi. Kita jujur di hari ini yang masuk ke kedokteran itu yang punya duit. Pinter aja nggak cukup. Di sisi lain, Komisi 10 DPR akan memanggil manajemen RSHS Bandung dan Universitas Padjadjaran untuk membahas regulasi dan evaluasi pasca kasus pemerkosaan oleh dokter PPDS. Komisi 10 DPR juga akan mengadakan rapat terbuka untuk membahas Undang-Undang Sisdiknas dan perbaikan regulasi. Bilang sama pimpinan Komisi 10 untuk mengundang semua ke Komisi 10 untuk membicarakan terkait dengan Undang-Undang Sisdiknas. Itu regulasinya seperti apa yang mesti diperbaiki, itu aja sih. Kalau aku kan dari Komisi 10. Komisi 10 lebih ke pendidikan. Semua nggak mau ada terjadi seperti ini. Ini pembelajaran untuk semua, untuk universitas, untuk pihak rumah sakit, untuk masyarakat, untuk semua. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi. Menurut kuasa hukum korban yang disampaikan kepada Polda Jawa Barat, kondisi korban hingga kini masih mengalami trauma berat. Keluarga korban melalui kuasa hukumnya berharap kejadian serupa tidak terulang kembali di rumah sakit yang semestinya menjadi tempat pengobatan warga. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui perkembangan penanganan kasus pemerkosaan oleh dokter PPDS di RSHS Bandung, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Vida Alatas dan juru kamera Nandar yang saat ini berada di Polda Jawa Barat. Selamat siang Vida.
Bagaimana perkembangan penyidikan kasus ini? Ya, Imron dan juga saudara, saat ini penyidik masih menunggu terkait hasil olah TKP lanjutan yang dilakukan pada Jumat 11 April lalu di Rumah Sakit Hasan Sadikin Kota Bandung. Sebelumnya olah TKP lanjutan ini kembali dilakukan oleh penyidik di Rumah Sakit Hasan Sadikin Kota Bandung menyusul adanya laporan 2 korban tambahan. Olah TKP lanjutan ini dilakukan di lantai 7 Gedung MCHC, Rumah Sakit Hasan Sadikin Kota Bandung, di ruangan 711. Ini merupakan ruangan di mana tersangka, yakni Priguna Anugrah Pratama, ini melakukan pemerkosaan kepada 2 orang pasien Rumah Sakit Hasan Sadikin Kota Bandung dan juga 1 orang keluarga dari pasien Rumah Sakit Hasan Sadikin Kota Bandung. Kemarin olah TKP lanjutan ini dilakukan bekerja sama dengan Puslap 4 Mabes Polri dan juga Pusdokes Mabes Polri, begitu ya, dari Polda Jawa Barat. Dan tentunya ini masih menunggu hasil laboratorium dari olah TKP yang dilakukan kemarin. Kemarin juga Imron dan juga saudara, sejumlah instansi dan juga lembaga ini mendatangi Ditreskrimum Polda Jawa Barat dan juga Rumah Sakit Hasan Sadikin Kota Bandung. Ini adalah melakukan pemantauan dan juga untuk memastikan bahwa hukum yang nantinya akan diterapkan kepada pelaku ini berlaku seadil-adilnya dan juga korban ini dapat dipulihkan, begitu ya, kondisinya baik fisik maupun mental. Dan hasil dari olah TKP lanjutan nanti, Imron dan juga saudara, ini dilakukan untuk mengumpulkan barang bukti dan juga memperkuat tuntutan kepada tersangka atas 2 laporan lain. Selain itu, Imron dan juga saudara, penyidik ini juga terus berkolaborasi, bekerja sama dengan lembaga justice atau lembaga hukum lainnya, begitu ya, untuk memastikan nantinya pasal-pasal atau unsur-unsur pasal yang akan dikenakan kepada tersangka ini tercukupi. Di pagi hari tadi, Imron dan juga saudara, di Ditreskrimum Polda Jabar ini juga menyebut bahwa mengadakan pertemuan, begitu ya, dengan pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk kemudian membicarakan terkait unsur-unsur pasal yang akan dicukupi dan juga dipenuhi. Sejauh ini Imron dan juga saudara, tersangka ini dikenakan 2 pasal. Yang pertama ini adalah pasal 6C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang kekerasan seksual dan ditambah dengan pasal 64 terkait kejadian berulang. Karena memang pelaku ini tidak hanya melakukan aksinya kepada 1 korban saja, Imron dan juga saudara, namun totalnya ini sudah ada 3 korban atau 3 laporan. Dan kemarin kuasa hukum dari korban ini juga mendatangi Ditreskrimum Polda Jawa Barat untuk kemudian memastikan proses hukum yang dilakukan oleh penyidik ini berjalan dengan sesuai, begitu ya, seadil-adilnya. Dan dari kuasa hukum korban, meskipun kemarin memang dari penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Barat ini memastikan tidak ada pelanggaran hukum pidana yang dilakukan oleh Rumah Sakit Hasan Sadikin Kota Bandung, namun dari kuasa hukum korban ini memastikan bahwa pihaknya ini akan meminta pertanggungjawaban rumah sakit secara perdata, karena kuasa hukum korban ini menilai bahwa ada kelalaian atau ada unsur kelalaian yang dilakukan oleh Rumah Sakit Hasan Sadikin Kota Bandung sehingga kliennya, yakni korban, ini dirugikan. Utamanya yang paling digarisbawahi ini adalah terkait akses obat-obatan anestesi, begitu ya, yang bisa diakses dengan mudah oleh pelaku untuk kemudian melakukan perbuatannya yang tidak hanya dilakukan 1 kali, tetapi juga 3 kali terhadap korban lainnya. Kalau kita menukil dari ID, begitu, ataupun dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, sebetulnya obat-obatan, apalagi obat-obatan anestesi, begitu ya, Imron dan juga saudara, ini adalah obat-obatan yang berjenis narkotika. Seharusnya aksesnya ini sangat terbatas dan sangat dipantau. Yang menjadi pertanyaan dari kuasa hukum dari korban ini adalah mengapa pelaku ini bisa leluasa, begitu ya, untuk kemudian mengakses
obat-obatan tersebut. Yang juga dipertanyakan atau dituntut dari kuasa hukum korban ini adalah bagaimana tindakan Rumah Sakit Hasan Sadikin Kota Bandung setelah kejadian. Bagaimana pihaknya ini memastikan adanya sistem yang kemudian dapat melindungi para pasien yang berobat ataupun keluarga pasien yang datang ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Kota Bandung sehingga kejadian yang sama ini tidak terulang. Kalau kita melihat Imron dan juga saudara bagaimana akses dokter PPDS terhadap obat, terutama ini adalah obat-obatan seperti anestesi yang merupakan narkotika, ini seharusnya diawasi secara ketat begitu ya. Untuk dari dokter PPDS mengakses obat ini seharusnya diawasi oleh dokter spesialis atau konsulen pembimbing. Dan kalau kita melihat dari undang-undang begitu ya Imron dan juga saudara, obat-obatan anestesi ini termasuk golongan narkotika, pengelolaannya harus dilakukan secara ketat berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Lalu juga ada Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes Nomor 3 Tahun 2017 tentang standar pelayanan anestesiologi. Yang ketiga ini adalah Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang standar pelayanan farmasi klinis di rumah sakit. Jadi obat-obatan ini harus dicatat secara detail dan hanya bisa diakses oleh dokter anestesi. Tentunya kita masih melihat lebih jauh bagaimana nanti hasil dari olah TKP lanjutan dan informasinya akan kami kabarkan tentunya untuk Anda, Imron. Vida, dari sisi korban yang mengalami trauma berat, lalu bagaimana proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap korban agar tidak menambah trauma? Vida, apakah bisa mendengar suara kami di studio? Saudara, nampaknya ada gangguan teknis yang dialami oleh jurnalis Kompas TV Vida Alatas, namun sudah diketahui ada sejumlah hal yang masih ditunggu hingga saat ini, diantaranya adalah terkait dengan hasil olah TKP lanjutan yang dilakukan terhadap pelaku. Terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV Vida Alatas dan juru kamera Nandar yang melaporkan dari Polda Jawa Barat.